Pemirsa, Boys and Girls, Bro and Sis, sekarang sudah tergabung bersama kita Helsa Maisaroh. Kalau di akun Instagramnya Helsa Maisaroh, Helsa Mei 15 ya? Iya. Cari Ya, aja benar bontot. ya? Ya, Helsa ini pemain timnas termuda di Indonesia dan mungkin di dunia kali ya. Salah satu dari sedikit pemain timnas putri termuda yang bisa gabung di timnas senior. Luar biasa, alumni Liga Top Skor 2018-2019. Om juga belum pernah sebenarnya lihat Helsa main. Jadi Om sempat bingung juga, Helsa nih main di tim mana gitu. Setelah dicari datanya, oh ternyata di Tajimalela ya. Jadi Helsa ini dengan usia yang sangat muda, dia udah keliling mancanegara ya. Waduh luar biasa. Prestasi Helsa terakhir ini, Boys and Girls, Bro and Sis, ini pemain muda terbaik Liga 1 Putri bersama Tira Persikabo, betul ya? Itu loh. Sebelumnya di acara Football Chit Chat ini juga Elsa Om sempat hadirkan Azra juga, Azra Kaila juga. Iya tahu. Itu Azra Kaila kan juga teman Helsa juga di timnas ya. Iya, seangkatan sama saya Om. Seangkatan ya. Tapi Helsa nggak, Azra nggak ikut ke senior ya? Nggak ikut. Enggak ya. Dia cuma di timnas U16 ya. Kalau yang di senior tuh, yang dari U16 ada saya, terus Safira Ika sama Shalika Om, bertiga. Safira ya? Ika Putri ya? Iya. Itu Tira Persikabo juga ya? Iya, dia tidak ke Persikabo juga sama saya. Oh. Jadi di timnas senior pemain yang U16 itu ada berapa? 3 orang? 3 orang. Oke, ini ada yang nanya Helsia nih, umurnya emang berapa ke Helsia? Tahun ini 15 tahun. Tuh, 15 tahun tuh Karen, luar biasa kan? Waduh. Kamu 15 tahun masih main hujan-hujanan kali ya? Paling nyobain Om kalau main hujan. lahir tanggal lahirnya Elsa tanggal berapa? 7 Mei. 7 Mei Om, 7 Mei 2005. 7 Mei, betul. Itu dia maka namanya belakangnya ada Mei itu ya. Mei Saro itu Mei kali ya maksudnya ya? Atau kebetulan aja? Enggak, kan nggak mungkin kalau namanya Mei akhir Agustus. Iya, jadi Elsa ini satu dari 3 pemain alumni Liga Top Skor Putri yang berhasil tampil di tim nasional. Sebelumnya yang pertama itu ada Zahra Musdalifah, kemudian ada Azra Kela. Zahra itu kelahiran 2001, Azra itu 2004, Elsa ini 2005. Jadi alhamdulillah ya Elsa ya, kamu dapat kesempatan yang langka yang pasti jarang lah bisa dimiliki oleh pemain-pemain muda lainnya gitu. Coba kamu cerita dong ke kita di sini, gimana sih awal mulanya kamu mengenal sepak bola, terus bergabung sama SSB, sampai kemudian ikut liga dan terpilih di timnas. Oke, jadi awalnya tuh kan seumur saya 4 tahun nih. Soalnya saya mulai kayak tuh umur 4 tahun Om. Nah, saya ikut main bola sama ayah saya, sama kakak saya juga. Keturunan dari kakek sama nenek juga, semuanya pemain bola juga. Saya ikut tuh sama ayah saya. Terus kayak saya nendang-nendang bola biasa. Kesini malah jadi kayak seneng gitu loh sama bola. Awal masuk SD tuh kelas 3 SD. B Bekasi United. SSB Bekasi United. Itu dari kelas 3 sampai kelas 6 SD. Nah, habis itu pindah ke Tajimalela dari kelas 1. Tapi di Tajimalela juga jarang latihan, soalnya kayak kan waktu itu aku ikut program yang Milo Barcelona itu. Nah, jadi kayak jarang latihan gara-gara itu, terus juga kepanggil timnas juga, jadi jarang latihan, jarang itu juga. Sini masih sering latihan sih sama Tajimalela, sama cowok-cowok juga. Jadi ya masih dijaga lah, insya Allah. Terus kamu ikut ke Tajimalela itu karena
pindah itu karena apa tuh? Soalnya yang Bekasi United itu udah bubar Om. Ada saudara saya yang ikut di SBT di Malela, saya diajakin. Dari saya tuh cowok, main sama saya juga. Jadi gara-gara itu saya pindah ke Malela. Iya. Oh, ya kebetulan memang di Liga Top Skor Bekasi United nggak ada sih ya, nggak ngikut ya, jadi nggak ada kompetisinya kali ya. Kompetisi juga. Kalau Boys zaman and dulu girls, kompetisi tuh paling jauh di Cikarang. Aku ikut itu paling jauh. oh sekarang. Berarti kamu nih di Tajimalela seangkatan sama Bintang ya, adiknya Altaf ya? Iya, iya, Nah, angkatan sama Bintang. iya, bro and sis, boys and girls nih, Elsa ini terakhir main di Tajimalela di Liga Top Skor. Itu Tajimalela itu kalau Om hitung sekarang itu 1, 2, 3, 4. Ada 4 pemain SSB Tajimalela yang sedikitnya pernah ikut seleksi timnas dan ada juga yang terpilih ya. Sebelumnya ada Altaf Indial Rizky, itu anak top skor Indonesia juga. Sekarang dia di tim Persib Bandung U18, itu juga terpilih timnas AFF dulu waktu zamannya Fahri. Terus ada juga Fakih, Muhammad Fakih. Elsa kenal ya? Kenal semua. Ya, Pemain Taji masuk timnas. ya itu Fakih juga sekarang ada di timnas U16 Bima Sakti. Terus ada juga Akil Aden yang pernah ikut seleksi juga, itu juga dari Tajimalela. Jadi ya oke lah, Tajimalela bisa direkomendasikan lah ya buat anak-anak yang tinggal di Bekasi untuk gabung ke Tajimalela gitu ya. Terus kalau ada waktu di Tajimalela itu kamu siapa yang latih, Elsa? Pak Sobur juga bukan? Sugeng. Siapa? Sugeng. Oh, Pak Sugeng, Coach Sugeng, ya ya ya. Saya dilatih sama Coach Sugeng nih. Latihannya berapa kali seminggu? Di lapangan apa? 3 kali di lapangan Yonis Mekanik. Itu lapangan kayak di dalam komplek TNI. Lapangannya. Oh, pantesan ya Tajimalela tuh ada kostumnya kayak loreng-loreng gitu ya? Mungkin karena kerjasama sama tentara ya? Bisa jadi. Iya. Iya sih sekarang emang yang punya banyak lapangan kesatuan-kesatuan militer sih ya yang bisa apa dipakai gitu ya kerjasama ya. Terus Elsa coba ceritain pengalaman kamu di Liga Top Skor gimana itu kamu? Ada momen-momen apa yang kamu masih ingat gitu? Yang paling saya inget sih, saya jadi ini Om. Ini nggak tahu saya ngomongnya man atau woman. Soalnya saya dapet yang MOTM itu Om. Saya nggak tahu ngomongnya man. Soalnya saya nyakon perempuan. Oh, jadi kamu pernah dapat itu ya, pemain terbaik itu ya, man of the match ya? Oh, iya. Iya, iya, iya. Memang namanya man of the match ya, harusnya woman of the match ya. Harusnya sertifikatnya ganti dong kalau gitu ya. Iya, iya. Boys and girls perlu diketahui di Liga Top Skor itu kita kompetisi yang panjang dan setiap pertandingan itu ada penghargaan man of the match ya. Karena memang ini khusus untuk laki-laki, jadi kita juga nggak spesifik nyiapin piagam untuk perempuan. Padahal ada putrinya juga yang main nih, kayak Helsa, dulu ada Azra, dulu ada apa Zahra juga. Nah itu kamu masih ingat waktu lawan apa tuh kamu dapat man of the match? BJS bintang Bintang Junior Selection. Ya. Itu kamu main di Liga Top Skor tuh dari awal musim atau di paruh musim? Paruh musim Om. Soalnya kalau aku ada acara ikut timnas kok nggak salah. Jadi cuma ikut di musim keduanya, nggak dari awal musim.
Oh, jadi paruh kedua baru kamu gabung ya? Hmm. Nah, Enggak ceritanya sampai kamu, habis. Itu kenapa juga Elsa? nggak nyampe habis. Oh, nggak Cuman nyampe habis. doang kalau nggak salah. Hmm. Jadi sempat main berapa kali di Liga Top Score? 5. Oh, 5 5 kali ya? tuh. Kali ya. Oh, 5 game. Ya, kamu dapetin apa manfaat kamu berkompetisi dengan laki-laki? Kayak mental gitu Om. Terus kalau kita main sama laki-laki tuh nanti pas main sama perempuan hawanya beda Om. Jadi kayak Hmm. kayak pokoknya mentalnya tuh udah keras lah kalau sama perempuan. Kan sama laki-laki kan udah diadu, apalagi kan mental perempuan sama laki-laki itu beda. Jadi nanti kalau misalnya sama perempuan itu jadi lebih gregetnya. Jadi ya, apa namanya, kamu bersyukur banget ya bisa kompetisi bareng laki, jadi mental kamu lebih teruji ya, lebih terasa ya. Bersyukur banget Om. Nah terus eh, kamu proses terpilih timnasnya bagaimana tuh ceritanya tuh dulu? Timnas yang mana Om? Yang 15 ya, yang putri, yang Oh, AFF. kalau yang 16 itu dari mulanya tuh dari klub klub kayak klub biasa gitu Om. Nah, kan di Bekasi kan nggak ada klub perempuan nih. Nah saya nyari sampai ke Bogor, akhirnya nemu. Nah terus 2 minggu setelah latihan katanya ada turnamen. Cuma saya nggak tahu tuh turnamen apa. Saya ikut aja. Terus selesai turnamen itu tiba-tiba ada surat pemanggilan Om. Pokoknya dari keluarga itu nggak ada yang tahu kalau itu seleksi timnas 16 juga. Tiba-tiba ada panggilan. Dan dari situ terus keluarga juga kaget banget sampai saya juga nangis. Ya, lah, Hmm. Oh gitu. Jadi awalnya kamu ikut turnamen di Bogor ya? Itu memang khusus untuk putri turnamennya? ya, bukan di Bogor sih Om, di Sawangan turnamennya mah. Cuman saya Oh, ikutnya sama Bogor. oh, oh, turnamen itu diadakan sama PSSI gitu. Iya, dari PSI. Oh, oke. Itu lain Piala Pertiwi ya, bukan? Bukan, Piala Pertiwi kan itu masuknya provinsi. Kalau ini bukan, Hmm. kalau ini biasa Kalau ini aja. klub ya? Ya, Hmm. Oke. Waktu itu untuk persiapan Piala AFF ya? iya, Piala AFF. Berarti kalau waktu Piala AFF tuh U15 ya? U15 ya Om, 15. U15. Ya. Itu di mana tuh Bontot mainnya tuh? Di Palembang Om. Oh, di Palembang. Emang kita ini ya jadi tuan rumah ya? Ya, kita jadi tuan rumah. Hmm. Itu hasilnya gimana Indonesia waktu itu? Lawan Thailand kalah, terus lawan Kamboja menang, lawan Laos kalah. Hmm. Jadi kalau untuk Asia Tenggara aja kamu udah bisa takar ya. Sebenarnya posisi Indonesia tuh di mana gitu ya. Iya, Ya. Waktu itu kamu main inti atau cadangan? inti Om. Oh, inti ya. Wah, luar biasa. Kamu posisinya apa sih? Gelandang bertahan. Gelandang bertahan bisa, gelandang serang bisa. Cuman kalau sekarang ini saya lebih di di kedepanin. Jadi gelandang serang terus. Di Tira Oh, juga sama. kira juga sama ya. Kamu posisi 6 atau posisi 8? 8. Oh ya, berarti gelandang tengah ya, yang lebih sebagai box to box gitu ya. Iya, iya, iya. Terus setelah ini kamu lebih dulu ikut timnas yang U15 atau lebih dulu ikut Liga Putri? Yang U15 dulu Om. Hmm. Yang U15 senior baru Liga 1 Putri. Oh, jadi kamu setelah yang U15 terus main di senior baru ikut Liga Putri. Iya. Oh, nah sekarang ceritain kalau waktu di senior gimana kamu bisa terpilih? Kamu kan paling kecil itu ya. Nggak tahu Om sih bisa kebilang kayak gimana sih.
Yang terus itu timnas senior kan main di stadion Banteng itu yang di Tangerang. Nah saya nonton, terus kata saya ketemu sama pelatih tuh, kan pelatih senior sama pelatih 16 sama, jadi saya salam. Pelatih berikutnya tanggal 14 apa ya, 14 Januari kalau nggak salah, 14 tuh saya disuruh gabung om. Awalnya tuh paling cuma coba-coba aja lah, tahu-tahunya saya kepilih. Oh, jadi dulu coach Ruli tuh minta kamu untuk magang dulu di senior gitu kali ya, mau lihat-lihat dulu gitu ya. Ya, oke, dicocok-cocokin dulu lah. Kalau salah cocok, ya diambil. Itu kamu nggak ngira ya kamu ternyata dipilih ya, untuk senior. Kaget, terus seneng, terus sedih. Ya pokoknya campur gitu dong. Soalnya kan saya pas masuk tuh awal seminggu tuh saya sakit dong. Oh, oke. Ini nanti saya bakal kepilih atau enggak, soalnya saya sakit ya kan, pasti kan fisiknya bakal ketinggalan sama pemain yang ikut latihan selama 1 minggu. Ternyata alhamdulillah saya bisa bangkit lagi om, sama itu bisa ke bawah ke Myanmar. Jadi kualifikasi Olimpiade Tokyo itu di Myanmar untuk zona Asia Tenggara ya? Iya. Iya, waktu itu Helsa sempat main di senior. Alhamdulillah di lawan Myanmar lagi. Lawan Myanmar ya? Iya. Om sempat baca tuh, kamu main babak kedua ya? Sampai habis. Terus terakhirnya lawan Nepal kamu main juga nggak? Enggak main lagi. Itu yang diambil emang berapa tim sih untuk lolos ke Jepang itu? Ke Tokyo, ke Olimpiade itu? Cuman tuh kayaknya mah satu soalnya cuma ada 3 tim. Oke. Itu kalaupun lolos masih main lagi tuh nggak? Atau langsung ke Jepang? Atau masih ada kualifikasi lagi? Oh, masih main lagi. Oh. Ini ya dari Karen Immanuel nih, selama main di timnas senior, pemain yang paling dekat sama Elsa siapa? Kak Gisela, terus Kak Vivi, terus banyak, tapi paling dekat sih Kak JJ sama Kak Vivi. Yang paling dekat. Namanya siapa? Nama panjangnya tuh? Ini banyak yang nggak kenal pasti nih. Ya dah, yang Kak JJ itu nama panjangnya Gisela Rizkyasari, kalau yang Kak Vivi itu Tio Rizky. Tuh, udah dijawab ya. Kamu nggak canggung Elsa gabung sama kakak-kakak kamu yang di senior? Iya, awalnya mah canggung banget om, kayak takut jahil. Cuman saya nanya sama yang udah berpengalaman, yang dari U16 ke senior, kayak si Ika sama saya, aku nanya kalau pertama kali masuk senior bakal digini-gini enggak, yang penting ya lakuannya dijaga aja sama senior gitu, soalnya kan lu paling muda di sini gitu om katanya. Ya alhamdulillah kemana-mana. Yang ngasih tips itu yang kasih wajangan itu siapa ke kamu? Ada Kalika, Ika, Vivi, yang teori. Oh, oke. Nah, kalau di Tira itu kamu ceritanya gimana bisa gabung sama Tira? Diminta gabung atau gimana? Iya diminta gabung om. Kan waktu pas itu saya lagi ada seleksi PON. Terus saya dihubungin sama pelatih saya. Nah, pelatih saya Ika tuh yang di klub saya tuh itu pelatihnya Tira, makanya dia langsung menghubungin saya gitu. Terus
setuju aja, yang penting manajemennya benar. Oh, oke. Kamu nih udah ada yang ini ya, manajerin kamu ya. Maksudnya yang manage kamu untuk karir kamu. Kamu kan masih kecil banget nih, nggak tahu. Pokoknya taunya main aja. Ada cuman ya, jadi kakak saya yang saya Ngurusin. ya. Wah, kan di Liga 1 kan itu juga senior juga ya. Terus kamu benar-benar baru ngalamin kompetisi yang sesungguhnya ya saat itu ya. Apa pengalaman yang berkesan kamu ikut Liga 1? Liga 1 Putri itu? Pengalaman saya ya bisa kenal lebih banyak orang lagi, terus juga dapat teman baru, terus dapat pelajaran-pelajaran yang lebih penting lagi kalau misalnya saya ada kesalahan pas di dalam lapangan atau di luar lapangan. Ya pokoknya pengalaman saya tuh gimana ya? Ya seneng-seneng aja dah bisa main di Liga 1 Putri, apalagi kan ini kan pertama kali. Terus juga ya alhamdulillah dari senior-senior di Kiranya juga baik. Jadi kalau misalnya saya bersalah baik gitu ya. Di Tira juga kamu yang kamu yang termuda juga. Iya. Yang paling senior siapa di Tira Putri? Ada ini yang baik nyatin itu. Yang Siapa kami. Oh, kami. Iya. Yang pemain belakang ya? Kan dia wing kan yang kenceng banget. Oh, iya Om dapat lihat. Oke, sekarang Om mau tanya dari pengalaman kamu main di Liga Putri, terus kamu juga main di Timnas U16, U15 dan senior. Bisa nggak sih kamu berpendapat gitu? Sebenarnya sepak bola kita itu yang putri mestinya gimana sih supaya lebih maju gitu? Untuk bisa mendekati negara-negara tetangga yang udah sepak bola putrinya lebih maju. Kalau menurut kamu apa yang mesti dibenahin, yang mesti ditambahin? Ya kalau saya sih lebih baik liganya tuh harus lebih berjelas lagi Om. Kayak yang kemarin tuh Liga 1 itu seri 4 kalau kata saya kebanyakan. Kayak bosen gitu napa? Bosen itu terus. Nah terus kan emang sepak bola putri di Indonesia kan belum dikenal banget. Nah, terus juga belum ada yang banyak minat. Sebenarnya sih kalau minat PSSI mau lebih serius lagi, ya insya Allah Indonesia bisa dengan sama Thailand, sama Vietnam. Cuman kan kadang-kadang ya masih niat Om bikin kemarin aja itu kayak masih acak-acakan yang bikin liga tuh. Diperbenar lagi aja supaya pemain-pemainnya juga bisa lebih serius. Terus juga kalau nyari pemain jangan yang itu aja, soalnya kan tingginya putri yang di kampung-kampung, terus juga yang lincah-lincah, apalagi kan pemain kampung tuh bocah-bocah kampung pasti itu kayak kemampuannya tuh lebih gede, terus juga fisiknya juga lebih gede daripada orang-orang kota. Itu aja sih lebih perbaiki liganya. Jadi kesimpulannya ke depan PSSI harus bikin liga yang lebih serius lagi ya buat putri ya, lebih banyak lagi ya, supaya kesempatan main lebih besar ya untuk terutama yang di daerah-daerah yang belum dapat peluang untuk bisa tampil, bisa terlihat gitu ya. Iya. Terus kita tuh sebenarnya ketinggalan jauh nggak sih sama Thailand sama Vietnam? Soalnya mereka kalau lawan Indonesia menangnya gede-gede gitu. Jauh banget Om, pasti ketinggalan jauh banget.
Soalnya saya juga ngeliat Thailand, bedanya pesawat Thailand, terus sama lawan Australia, itu beda banget. Nah, pemain Indonesia, sisi saya dan teman-teman saya tuh kayak jauh banget, apalagi lawan Australia. Fisik lebih ke stamina atau ke fisik postur? Fisik postur, terus fisik stamina, paling stamina itu yang berkurang tuh stamina. Oh, yang paling terasa tuh di stamina ya. Kalau yang U15 itu kamu ikut durasi mainnya berapa menit? Full time Oh, dari awal sampai full 2x45 3-3-nya. full. Iya Waduh, terasa banget ya. banget. Paling pelan-pelan. Udah gitu pergantian pemainnya juga sama lagi sama yang putra ya, cuma 3 orang gitu. Tiga om. Lima om bukannya. Oh, kalau yang sepak bola putra kan umumnya kan pergantian 3. Makanya Om tanya Kalau nih, yang kalau di putri berapa? ya, iya kayaknya tiga deh. Berarti di U15 sama di senior durasi mainnya normal ya, 2x45 ya. Jadi kamu Normal. jadi kamu ingin mengatakan bahwa kita tuh banyak tertinggal, pertama dari apa frekuensi kompetisi kita yang juga sangat kurang ya. Terus juga dari postur dan juga stamina pemain kita juga masih kurang. Tapi kalau dari kemampuan skill teknik gitu kita kalah nggak sama mereka? Beda sih om. Cuman 12 lah. Cuma 12 pemain-pemainnya sama Thailand, terus juga tim yang lainnya cuma 11-12. Jadi kalau kemampuan skill teknik mah nggak jauh ya bedanya ya, cuman lebih ke postur sama fisik ya. Iya. Terus sama mental juga kali ya, ini ya bontot ya. Bisa jadi om. Karena mereka kan kompetisi putrinya kan udah hidup kan, udah lama ya. Tapi kan Liga 1 ini udah cukup banyak membantu dong perkembangan buat sepak bola putri. Sebelumnya kan nggak ada kan. Alhamdulillah sedikit membantu, cuma ya masih kurang. gitu om, masih kurang. Jadi kemarin tuh waktu Liga Putri itu berapa kali main satu tim itu di penyisian? 16 kali main. Ya, ada seri, salah ada 4 seri. 4 seri ya. Jadi, setiap seri main 4 kali. Ya. Satu grup isinya 5 ya? Ya ada 5. Berarti kamu ketemunya tim-tim itu terus 4 kali ketemu ya untuk lawan satu tim itu ya? Iya, makanya iya. itu. Iya. Itu yang jadi bikin kamu bilang bosen ya nggak nyoba tim-tim yang lebih lain gitu ya, lebih banyak ya. Timnya itu terus ya? Iya. Ya, betul. Jadi kesempatan untuk menjajal lawan-lawan yang berbeda itu sedikit ya, karena 16 kali main ketemunya tim-tim yang sama kan. Satu tim ketemu 4 kali kan. Oke. Waktu itu Tira Persikabo satu grup sama siapa aja? Sama Persib, sama Persija? Sama Persib, Persija, PSIS, PSS Sleman. Oh. Kemarin tuh cuma ada 2 grup doang ya? Liga Putri ya? Iya, 2 grup. Terus Elsa pernah nggak punya pengalaman yang apa ya? Kalau senang pasti Elsa udah rasain lah senang ya bisa dapat teman-teman baru. Ada nggak pengalaman yang bikin sedih kamu? Terus kamu sempet sempet bete gitu main bola gitu. Kan kalau di Putri ini kadang-kadang banyak dramanya ya anak-anak Putri ini. Nggak ada om, kalau yang bikin sedih nggak ada. Yang bikin kamu down gitu misalnya, apa pengalaman yang sempat buat kamu down? Yang down, ya biasanya sih kayak komentar-komentar orang-orang. Komentarin di mana? Di medsos? Di medsos. Iya, di medsos. Di medsos pribadi kamu atau di medsos klub?
di medsos kan saya sering kepo tuh. Semuanya kalau soal klub itu kayak soal kepo gitu. Terus ada satu komentar yang bikin saya down. Terus saya ngomong sama senior saya, dikasih tahu, diomongin supaya jangan pikirin terus. Soalnya kalau dipikirin terus, nanti imbasnya ke permainan. Kan kalau hatinya nggak baik kan pasti permainannya juga nggak bakal baik. Soalnya saya juga pernah ngerasain, kayak kalau misalnya mau main tuh saya selalu happy biar mainnya tuh bisa konsisten terus. Itu mereka apa namanya, ngejulitnya itu pedas, kasar atau bagaimana biasanya mereka itu? Ya kayak yang waktu pas lawan Papua itu Om. Ada satu di komen di IG saya. Kayak ngedoain gitu lah biar Tira kalah final gitu. Terus gitu Om. Terus menurut saya Kak, ini ada yang komen di BBB gitu. Tapi ada yang nyerang kamu pribadi nggak komentar-komentarnya? Gak ada sih kalau ada di salah satu komen Tira, jadi langsung di DM gitu Om dari orang-orang tuanya. Oh. Langsung di DM langsung gitu. Oh, kamu terima DM-annya juga berarti? Enggak semua orang. Saya enggak DM itu. Cuman beberapa orang doang. Oh. Ya kemarin Om sempat ngobrol juga kan sama Azra juga, momen apa yang bikin dia sebel gitu misalnya selama ngikutin sepak bola putri. Dia juga bilang, kan dia timnya Persija kan tahu sendiri kan, pressure-nya berat, ya kan? Dia bilang begitu kalah Om, wah udah ejekannya udah body shaming katanya gitu. Udah apa kasar katanya gitu dia bilang. Terus sepak bola penonton kita tuh banyak yang belum dewasa, bla 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 gitu. Terus menyikapi tim putri itu berbeda banget. Kamu juga ngerasain kayak gitu ya? Secara umum kamu lihat gitu memang respon dari masyarakat terhadap pemain putri itu memang masih miring gitu. Bingung banget Om, cuman saya biasa aja. Kalau dikasih tahu sama keluarga juga, pokoknya kalau ikut liga itu harus kuat hati, soalnya pasti banyak yang pedas gitu. Sebelum tahu itu dulu sama keluarga, jadi udah bisain aja. Karena emang bener yang nggak bisa ditahan tuh. Jadi kamu udah siapin mental lah ya, kalau ke depan ketemu yang begitu-begitu lagi ya, nggak kapok tapi kan? Nggak kapok. Nah, kamu tahu situasi prestasi sepak bola putri kita masih jauh di bawah negara tetangga, terus infrastruktur perhatian federasi juga masih kurang, walaupun mereka sudah bikin Liga 1 kemarin, tapi masih banyak kurang. Terus masyarakat supporter kita yang masih belum menerima secara terbuka kehadiran sepak bola putri. Kamu ngebayangin nggak, apakah kamu masih akan terus main bola dengan situasi seperti ini atau bagaimana? Ya pasti Om, pasti bakal karena kan cita-cita saya, ya saya pengen Indonesia tuh bisa 11-12 sama negara Australia, apalagi sama Thailand, ngalahin Thailand. Pokoknya sampai Indonesia ya, yang tim putrinya bisa naik peringkat di Thailand ya. Ya artinya kamu tetap akan terus berkarir di sepak bola. Iya. Sampai kapan? Nggak tahu sampai kapan. Pokoknya saya pokoknya saya terus main bola aja. Kamu mengikuti air aja ya, mengalir seperti air ya. Tapi kamu pasti punya impian kan, satu hari kamu pengen bagaimana prestasi Indonesia gitu. Iya.
Ya kita di Om pengen bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia, bisa menang F, lolos kualifikasi AFC, terus main di ya pokoknya pengen bawa Indonesia di Piala Dunia dah. Gak tahu kan pokoknya bawa aja. Nah, kamu sekarang gimana pendapat kamu dan juga apa ya motivasi kamu buat pemain-pemain putri yang mungkin sekarang masih malu-malu untuk serius gitu ya, supaya mereka juga mau ikutin kayak jejak kamu gitu. Apa yang kamu bisa sampaikan? Semangat terus, terus jangan kepancing sama omongan orang di luar sana. Terus kalau emang benar mau main bola, fokus ke bola, jangan ke yang lain. Kalau misalnya di satu bola, di sisi lain misalnya pengen jadi voli, itu kan pasti nanti jadi bagi tiap itu atau bulu tangkis itu cuman buat main-mainan biasa aja lah. Pokoknya kalau mau jadi pemain bola tuh harus fokus ke bola, terus juga harus mental. Kalau mau main sepak bola harus siap gitu semuanya ya, fokus, mental mesti siapin. Kamu optimis, yakin bahwa satu hari kelak sepak bola putri kita bisa berbicara lebih baik di dunia internasional gitu? Optimis banget. Yang penting dari PSSI-nya aja dulu benerin. Soalnya kan ya Om tahu lah. Niat sama sepak bola putri. Pokoknya bener, insya Allah timnas putrinya juga bener. Baik, kita sudahi dulu sampai di sini ya. Elsa, terima kasih banyak udah gabung bersama Football Cicet 3 Top Score. Nanti rekomendasi ke Om ya, siapa lagi yang perlu diundang. Om ini sengaja lebih banyak mengundang pemain-pemain putri di sesi Football Cicet live Instagram, supaya yang lain juga tergerak, punya minat yang sama, punya kesempatan yang juga terbuka untuk ikut main bola. Karena sebelumnya kan orang selalu identik sepak bola itu laki-laki, ternyata yang putri pun juga bisa berprestasi. Nah ini makanya Om siapin wadah Football Cicet ini khusus untuk pemain-pemain putri. Nanti Elsa rekomen ke Om ya, siapa lagi yang bisa diundang, yang bisa mengekspresikan keinginannya untuk memajukan sepak bola putri. Ntar kita undang lagi di acara Football Cicet ini, biar sepak bola putri kita maju. Nah yang terakhir Elsa nih, Om mau tanya, kalau Liga Top Score bikin Liga Putri, gimana menurut kamu? Aduh, OTW Om. Ikut Om. Ya ntar kita japri-japrian lah, kita komunikasi, nanti Om coba survei ya di sekitar Jabotabek ini tim putri mana aja yang punya klub gitu, yang bisa diundang untuk main gitu ya, supaya karena Om gregetan juga nih supaya Liga Putri kita maju, dan mudah-mudahan di Jabotabek ini banyak klub putri ya, karena setahu Om nggak banyak, paling cuma yang Om tahu itu yang di Tangerang tuh Benteng Muda ya, itu punya tim